Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry pada hari Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024. Untuk itu jangan lupa ya, sediakan roti dan anggur untuk perjamuan kudus sebentar. Bisa juga diganti dengan biskuit, sirup atau teh. Untuk itu mari kita siapkan diri, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang bersyukur padamu Bapa buat kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga kami pada hari ini dapat melaksanakan ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry. Untuk itu Bapa, hadirlah juga di rumah Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang mengikuti ibadah saat ini, dan juga bersama dengan kami yang ada di House of Warlot di Sentul City. Dan jadilah kiranya ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan tak terserangi oleh setiap hati kami. Namun satu hati percaya, ada rencana yang indah. Biarlah berdua kasih-Mu bersama, heran dan bersama itu. Hati kehadiran-Mu selalu nyatakan dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau dikenal badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada berduga kasih-Mu, heran dan bersama itu. Arti kehadiran-Mu
dan sejahtera wali yang amanah. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu sediakanlah pembacaan firman dari kitab Injil Matius pasal 7. Kita baca mulai dari ayat 1 sampai ayat 6. Kitab Injil Matius pasal 7 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Bapa buat kemurahan Tuhan menganugerahkan kami waktu dan kesempatan yang berharga ini untuk kami memberitakan, mendengarkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, urapilah, berkatilah kami semuanya, baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu maupun kami yang mendengar dan menerimanya, agar kami semua bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Matius 7 ayat 1 sampai 6. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mulai hari Minggu ini dan minggu depan dan seterusnya, kita akan membahas tentang pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang tentu sangat penting bagi kita umat Kristus di akhir zaman ini, di mana saat ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang mungkin secara alkitabiah itu sesat ya. Jadi marilah kita sungguh-sungguh hanya bersandar kepada pengajaran Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang tertulis di Alkitab. Dan kita mulai hari ini ada dua hal dari firman yang dibaca tadi oleh Kevi. Yang pertama tentang penghakiman. Dan yang kedua, janganlah memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan janganlah membuang mutiara kepada babi. Mari kita bahas satu persatu ya. Tentang penghakiman. Tuhan berfirman dalam pembacaan kita tadi bahwa janganlah kita menghakimi sesama kita, sebab apa yang kita hakimi pada dia
itu juga yang akan dihakimkan Tuhan pada kita. Apa yang kita ukur pada orang lain, itu juga akan diukurkan kepada kita. Dengan perkataan lain sebenarnya, marilah kita melihat hal-hal yang baik pada saudara-saudara kita seiman. Karena pengajaran ini disampaikan oleh Tuhan Yesus di Injil Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7. Yang kita baca tadi di pasal 7 itu tentang peraturan-peraturan kerajaan Allah yang terkenal dengan khotbah di bukit. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau kita mau mengetahui apa itu peraturan-peraturan kerajaan di sorga, yang kita satu saat nanti ke sana ya, tapi kita sudah hidup di bumi juga. Peraturan itu tertulis di kitab Injil Matius pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. Di antaranya yang kita tadi bahas, yaitu tentang menghakimi. Jadi marilah kita tunduk pada perintah Tuhan, jangan kita menghakimi ya. Yang bisa menghakimi hanya Tuhan sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang disebut hakim yang adil. Dan kedua, kepada hakim-hakim yang ada di dunia, yaitu petugas-petugas hukum di tiap-tiap negara yang diangkat oleh pemerintah. Itu diakui juga oleh Tuhan ya. Sebab kalau tanpa hakim di dunia, kacau lah. Sedangkan ada hakim pun kadang-kadang hukum dipermainkan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik yang dikasih Tuhan, pertama tentang penghakiman ya, bahwa hak penghakiman yang sebenarnya ada pada Tuhan. Jadi marilah melalui firman Tuhan hari ini kita dihimbau untuk melihat hal-hal yang positif saja pada saudara-saudara kita. Bila ada yang negatif atau yang keliru, biarlah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menegur, mengingatkan dengan kasih. Kita juga bisa sebagai jemaat biasa, tetapi mintalah hikmat dari Roh Kudus. Sehingga ketika kita menegur, menghakimi sesama kita, itu sesuai dengan kehendak Allah Roh Kudus. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tentang jangan memberikan barang-barang yang suci kepada anjing. Nah, ini latar belakangnya ada di Perjanjian Lama ya. Dan yang kedua, janganlah membuang mutiara kepada babi. Ini pesan Tuhan Yesus ya kepada murid-muridnya waktu itu, dan juga berlaku buat kita murid-murid Tuhan yang hidup di akhir zaman. Jadi pesan yang kedua maksudnya begini. Di Perjanjian Lama Tuhan Allah pernah berfirman kepada Musa di Gunung Sinai bahwa persembahkanlah barang-barang yang kudus di mezbah Tuhan. Nah, itulah yang disebut barang kudus ya, yaitu seperti domba, ya, apalagi sapi, yang semua ditulis di Perjanjian Lama itu di Kitab Keluaran. Itulah yang disebut barang-barang kudus, sesuatu yang suci, jangan diberikan kepada anjing. Nah, anjing di sini kalau kita lihat di budaya pada zaman Tuhan Yesus waktu itu, yang disebut anjing itu adalah pertama orang-orang non-Yahudi ya. Itu mereka sebut anjing ya. Nah, itu budaya mereka. Kalau mungkin menurut kita itu kasar ya, tapi tidak. Itu memang sudah budaya orang Yahudi ya. Di luar agama Yahudi disebut mereka anjing ya. Jadi suku apa saja, bangsa apa saja itu disebut anjing. Atau orang-orang Yahudi sendiri tetapi tidak menurut perintah Tuhan, itu disebut anjing juga. Ada di Wahyu ya, Wahyu 22 ayat 15 kalau tidak salah. Anjing-anjing itu tidak mendapat bagian di kerajaan sorga. Jadi marilah jangan kita sampai dikategorikan oleh Tuhan masuk di anjing-anjingnya, ya itu yang tidak mau taat pada perintah firman Tuhan.
Itu maksudnya. Jadi Tuhan bilang jangan memberikan hal yang kudus, yaitu yang dipersembahkan pada Tuhan seperti domba. Jadi sesuatu yang kudus ya, diberikan kepada anjing-anjing. Karena anjing-anjing itu orang-orang yang tidak mengerti atau juga sudah mengerti tapi melawan firman Tuhan, itu malah tidak berguna bagi mereka ya. Dan hal yang kedua, Tuhan katakan jangan melemparkan mutiaramu kepada babi. Sebab babi tidak mengerti itu mutiara ya, satu yang berharga. Malah dia akan injak-injak itu mutiara dan balik dia menyerang yang memberi mutiara. Itu pesan Tuhan Yesus tadi kepada murid-muridnya ya. Termasuk buat kita. Maksudnya gini, mutiara dalam hal ini kalau kita baca di Alkitab itu menyangkut Injil Kristus. Ada perumpamaan Tuhan Yesus yaitu seorang yang menemukan mutiara. Dia menjual semua hartanya untuk membeli mutiara itu. Sebab mutiara itu adalah Injil keselamatan di dalam Kristus. Jadi sesuatu yang sangat berharga. Tetapi kalau itu dibuang kepada babi, babi akan injak-injak itu mutiara. Dan habis itu bisa-bisa dia menyerang orang yang membeli, yang membuang mutiara itu. Jadi sia-sia ya. Maksudnya Tuhan gini, sebentar kan murid-murid Tuhan itu Tuhan utus ya. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-murid Tuhan ini akan memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Pertama-tama Yerusalem, kemudian Yudea, Samaria, kemudian sampai ke ujung dunia. Itu kepada anjing-anjing juga ya di luar bangsa Yahudi. Tetapi jangan sembarang memberitakan Injil itu. Tuhan berfirman, kalau kamu mendapatkan orang yang kategori babi ini, yaitu tidak menghargai kekudusan Injil, dia akan mencabik-cabik orang itu yang memberikan mutiara, yang memberikan berita Injil itu. Maksudnya gini ya, ketika kita ini murid-murid Tuhan di akhir zaman memberitakan Injil kepada sesama kita, tetapi kalau dia menolak, bahkan dia berlaku kasar sampai menganiaya kita, itu kan kita bisa lihat banyak ya. Utusan-utusan penginjil-penginjil seperti di negara India dan Tiongkok, mereka dianiaya ya. Tetapi mereka sudah berketetapan rela berkorban untuk Kristus ya. Tetapi Tuhan di sini pesankan ya, kita juga harus cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Jadi kita juga harus waspada, jangan kita cuma jadi mangsa dari serigala ya. Jadi marilah Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik, ketika kita memberitakan Injil, kita memberikan mutiara kepada sesama kita, janganlah kita memberikan kepada babi. Babi di sini Tuhan Yesus kategorikan kepada orang-orang yang memang sengaja menolak Injil, tidak mau terima Injil. Sekalipun mereka tahu Injil itu keselamatan ya. Ketika percaya Tuhan Yesus, kita akan hidup selamat, hidup kekal sampai di sorga. Tapi ada orang-orang tertentu, mereka memang menolak Injil. Itu buktinya sampai mereka menyalibkan Kristus. Banyak murid-murid Tuhan juga disalib waktu memberitakan Injil. Zaman sekarang malah mereka disiksa, dibunuh. Nah, ini nasihat Tuhan supaya berhati-hatilah ketika kita memberitakan Injil. Jangan cuma buang kepada babi ya, mutiara kepada babi. Itulah yang bisa kami sampaikan. Dua hal itu, yaitu penghakiman dan memberikan mutiara kepada babi. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti dan menjadi pedoman dan berkat bagi kita semua. Selanjutnya nanti Oma Palar yang lebih menyempurnakan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman Marlot di rumah. Kita jumpa pada siang ini. Saya melanjutkan sedikit apa yang Opa bawakan tadi mengenai hal penghakiman.
Kita melihat dari judul hal penghakiman. Kalau saya merenungkan kata penghakiman, di situ ada dua faktor, kebenaran dan tidak benar, di luar kebenaran dan di luar kebenaran, yaitu ketidakbenaran. Saya mengambil intinya di situ. Kalau penghakiman, ada satu kelompok orang atau pribadi yang tahu akan hal kebenaran, dan ada juga kelompok atau pribadi yang di luar kebenaran itu. Kata penghakiman, dua sisi ini ada. Tanpa kata penghakiman, tanpa kata penghakiman tidak ada dua sisi ini. Ya, mari kita lihat, karena judul pada pembacaan kita adalah penghakiman. Kalau saya merenungkan kata penghakiman, isinya adalah yang mendasar adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus menempatkan kata penghakiman karena Tuhan Yesus tahu kehidupan anak-anaknya di dunia. Tuhan Yesus ada di pihak yang benar, dan ada juga yang di luar kebenaran, yaitu dalam hal ini ketidakbenaran yang diwakili oleh iblis. Iblis selalu berlawanan dengan hati Tuhan, ajaran Tuhan. Tanpa kita menerangkan pula hal ini, pasti Bapak Ibu tahu. Yang saya mau menekankan bagaimana kita menempatkan kata penghakiman dalam hidup kita. Sebelum penghakiman itu kita nyatakan. Kalau saya merenungkan, yang lebih utama harus tahu inti dari isi penghakiman adalah kebenaran. Isi adalah kebenaran adalah Tuhan sendiri. Bagaimana Tuhan kita menempatkan kebenaran itu dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita dikatakan ke anak-anak Tuhan. Tentu kita harus menampakkan warna Tuhan dalam hidup kita. Di luar warna Tuhan itulah dosa. Adalah hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Kalau kita mau masuk dalam penghakiman, terlebih dulu kita harus tahu kebenaran itu. Yang menjadi tantangan bagi kita, kalau saya renungkan penghakiman ini, adalah kita sendiri. Bagaimana kita menempatkan kebenaran itu, baru kita bisa katakan penghakiman. Kita tidak bisa mengatakan penghakiman, menjalankan penghakiman kalau kita tidak tahu kebenaran. Karena di dalam kebenaran, di dalam penghakiman, yang hakiki adalah kebenarannya. Baru kita bisa melihat ketidakbenaran. Kalau ini kabur di dalam kehidupan kita akan menempatkan kebenaran itu tidak sepada semestinya. Disitulah terjadi pertentangan, bahkan perkelahian. Dalam kebenaran ada sukacita, ada damai sejahtera. Seluruh kehidupan yang hakiki yang manusia punya, yang diberikan Tuhan, ada di dalam kebenaran itu. Kita bisa menjalankan kebenaran itu apabila kita mempunyainya. Ini yang paling mendasar di dalam hal judul pembacaan kita hari ini. Sekali lagi saya katakan, tanpa kita tahu kebenaran, tidak ada artinya kita ada di dalam bagaimana di dalam judul bagaimana melihat hal menghakimi. Kita tidak bisa melihat di luar kebenaran baru kita jalankan menghakimi, tidak bisa. Ya. Itu yang paling mendasar kalau hasil perenungan saya. Dengan kata lain, tetap di dalam firman yang selalu kami bawa, bagaimana kita sebagai anak Tuhan menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Tidak ada tawar-menawar di dalam judul kita hari ini. Tetap Tuhan adalah kebenaran itu, yang bisa melihat di mana yang benar, mana yang tidak benar, yang hakiki. Sebagai anak-anak Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu di rumah. Tidak ada cara lain dekat dengan Tuhan, intim dengan Dia. Setiap hari, tiada waktu tanpa Tuhan. Maka Tuhan yang kita percayai, hidup kita bergantung padanya. Kita tidak terlalu banyak belajar, karena Tuhan sendiri sudah ada di dalam hidup kita. Buah-buah kehidupan ada di dalam hidup kita. Tanpa kita belajar banyak, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita jalankan, semua adalah Tuhan, kebenaran. Jadi mengenai penghakiman, kita belum menghakimi pun kita sudah tahu mana benar, mana yang salah. Sebelum kita keluarkan untuk orang lain, kita harus lebih tahu itu. Dan kita sudah harus tahu di mana yang benar, mana yang salah. Kalau hal ini Bapak Ibu kita sudah tahu di mana kita letakkan Tuhan dalam hidup kita, belum kita berbicara pun kita sudah tahu. Saya pengalaman di dalam pelayanan. Sebelum kita mengeluarkan apa yang seseorang di depan kita melakukan, kita sudah tahu kebenaran itu di mana, ketidakbenaran itu di mana. Dengan sedikit berkomunikasi kita sudah tahu, karena kami adalah orang supernatural. Supernatural berbicara adalah pribadi Tuhan. Kalau hal ini sudah ada di dalam kehidupan kita, tanpa kita bicara banyak pun kita sudah tahu. Kita boleh katakan kita menghakimi bisa, tapi kita tidak bisa. Di situ ada rambu-rambu yang Tuhan katakan di dalam firman hari ini. Saya tidak kupas karena Opa sudah kupas duluan. Karena itu tidak gampang Bapak Ibu. Waktu kita keluarkan itu, kita yang harus tertantang. Apakah kebenaran yang kita jalankan itu pada posisi yang benar? Karena yang kita mau katakan ketidakbenaran bagi orang lain, ini yang sangat perlu. Kehidupan anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan yang Tuhan sudah berikan pekerjaan rumah bagi kita anak-anaknya. Jadikanlah seluruh bangsa murid. Kalau kita menjadikan seluruh bangsa adalah murid Tuhan, lebih dulu kita harus memuridkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita undang Tuhan memuridkan kita menjadi seorang murid Tuhan, untuk kita bawa orang lain menjadi murid. Disinilah dasar pembacaan kita pada siang hari ini. Kita hidup dengan warna Tuhan. Saya tidak kupas satu demi satu, tapi saya mau katakan itu tidak gampang kalau kita berusaha sendiri. Harus ada Tuhan yang sang kebenaran itu. Dia yang akan membimbing kita tahap demi tahap sampai kebenaran itu nampak di dalam kehidupan kita. Bukan saja menampak, tetapi sudah melakukan. Jadi firman siang ini yang sangat tertantang adalah kita sendiri. Sebelum kita masuk pada penghakiman itu, mari kita belajar. Kita tertantang dengan firman hari ini. Kita perbaiki hidup kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan pada kita waktunya untuk kita bawa kebenaran itu bagi orang lain. Karena hal penghakiman ada dua sisi. Kita menghadapi orang, bukan kita sendiri. Kalau kita menghadapi kita sendiri, kita dengan Tuhan, itu didikan. Waktu kita menghadapi dengan orang lain, itu hasil didikan kita dengan Tuhan. Kita sudah bisa menyatakan kebenaran bagi orang lain. Kalau firman hari ini, saya tertantangnya di situ. Bagaimana kita buat diri kita adalah kebenaran itu.
Tanpa kita mengatakan, orang lain pun sudah melihat kita. Sudah menghakimi kita secara tidak langsung. Bahwa orang ini adalah anak Tuhan. Orang ini bukan anak Tuhan. Itu penghakiman yang secara tidak langsung. Apalagi kalau sudah masuk pada pembacaan. Ya, yang Opa katakan tadi, saya tidak kupas di situ. Tapi saya tertantang, mari jadikan diri kita adalah kebenaran itu. Setiap hari hidup dengan Tuhan. Setiap hari tidak ada alasan. Berat atau tidak berat, salah atau benar, tetap cari Tuhan sang kebenaran. Tuhan sendiri yang akan bisa berbicara. Engkau ada di pihak yang mana, anakku? Tuhan akan memberikan kita pelajaran yang begitu indah. Tuhan memberikan teori, kita yang mempraktekkan. Waktu kita mempraktekkan itu, kita bersama Tuhan dengan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada yang sulit. Asal kita mau, Tuhan pakai aku menyatakan kebenaran-Mu. Tuhan pakai aku menyatakan kebenaran-Mu dalam hal penghakiman. Ya. Yang kedua yang paling tertantang. Kalau untuk saya tidak mudah menghakimi orang. Begitu lama kami melayani, baru saya menyadari tidak gampang. Kalau kita tahu kebenaran, tidak gampang kita mengatakan orang tidak benar. Karena waktu mengatakan orang tidak benar, hidup kita akan, sikap kita akan tertantang. Kita mengingat, apakah saya juga benar? Kelihatan enak untuk mengatakan. Tapi setelah hasilnya itu tidak gampang. Semua tertulis di firman hari ini. Yang saya dalam praktek pelayanan, kalau kita sudah tahu kebenaran, Bapak Ibu, untuk saya pengalaman, saya mengatakan tidak gampang saya menjudge orang, menuduh orang, walaupun secara kenyataan orang itu benar. Saya belajar hidup dengan Tuhan, bagaimana Tuhan dengan kasih-Nya yang luar biasa mau berkorban demi kita. Di mana hati Tuhan yang sebenarnya? Saya belajar, saya merenungkan hati Tuhan. Tuhan benar-benar pengasih. Tuhan tidak gampang. Saya melihat praktek kehidupan. Tidak gampang Tuhan mengatakan engkau salah. Kalau Tuhan mengatakan engkau salah, itu sangat secara praktek itu memang dalam, Bapak Ibu. Saya tidak kupas begitu jauh ya. Tapi dalam praktek hidup saya, waktu saya praktekkan cara Tuhan melihat kita, di situ saya belajar. Tidak gampang juga saya melihat orang dengan mata manusia. Engkau salah, engkau kurang ini, tidak. Ada yang dia buat salah, di situ saya prakteknya saya cari tahu. Kenapa dia berbuat sampai salah? Kenapa dan kenapa sampai pada titik dia terbentuk, kenapa itu? Kenapa dia demikian? Karena terbentuk dasarnya karena ini. Karena di situ saya belajar, Bapak Ibu. Belajar hidup dengan karya Tuhan. Kenapa kita bisa selalu salah Tuhan? Di situ saya belajar, tertantang untuk mencari tahu di mana kita bisa meletakkan kebenaran pada orang yang kami layani. Karena saya bidang itu. Saya katakan saya tidak mudah mengatakan orang salah. Walaupun di depan nyata-nyata dia salah. Saya belajar dengan Tuhan. Tuhan bawa hatimu pada saya, supaya saya berikan hatimu kepada orang lain. Dan kesimpulan, sekali lagi saya tidak mudah mengatakan orang itu salah. Walaupun mungkin sudah salah besar, tetapi saya katakan, saya praktekkan, saya tidak gampang mengatakan orang lain salah. Saya akan cari tahu dengan hikmat Tuhan, saya dapat, Bapak Ibu. Di situ Tuhan belajar, di situ Tuhan memberikan saya pelajaran. Maka terjadilah apa, Bapak Ibu, saya katakan, apa yang saya tidak pernah belajar, Tuhan berikan pelajaran, dan itu menjadi satu karunia yang baru. Karunia yang saya tidak pernah minta, tapi Tuhan berikan.
Itu satu syukur yang saya tidak bisa berpikir sangat dalam. Kenapa Tuhan berikan hal ini? Karena saya dasar hati tidak mudah menghakimi orang. Tidak mudah untuk mengatakan orang salah. Walaupun saya sendiri secara pribadi, kalau dilihat dengan mata manusia secara telanjang, saya sudah dituduh, saya dikatakan kita harus ada penyangkalan diri. Jadi pembacaan kita pada siang ini, di situ isinya pribadi Tuhan, saya mau katakan. Dalam Bapak Ibu, di situ pribadi Tuhan kita harus tahu. Untuk kita di dalam bicara mengenai penghakiman. Kita berbicara penghakiman kalau kita tidak tahu pribadi Tuhan, tidak bisa. Saya sedikit radikal di situ. Karena saya belajar di situ. Apa yang dikatakan selumbar di orang luar kita bisa lihat, tapi di mata kita tidak bisa lihat karena kita tidak tahu kebenaran itu. Mari firman hari ini kita tertantang. Jadikan kita hidup. Kita punya kehidupan adalah kehidupan warna Tuhan. Kita harus radikal. Bapak Ibu, jangan kita segan-segan. Kita harus ajak kehidupan kita. Tubuh dan roh kita, jiwa kita adalah pribadi Tuhan. Karena kehidupan zaman ini tidak ada abu-abu. Radikal tetap radikal. Karena yang membela kita siapa? Tuhan sendiri sang kebenaran itu. Jangan takut Bapak Ibu, teman-teman di rumah. Jalani kehidupan zaman ini radikal dengan Tuhan. Tuhan akan menyertai kita, membimbing kita, hidup damai sejahtera. Menghadapi kehidupan yang menurut kita saat ini adalah sangat sulit. Tetapi di dalam Tuhan kesulitan itu bisa keluar. Karena kita melakukan kebenaran itu. Karena kita adalah kebenaran itu. Tuhan sudah menjadi satu. Kita Tuhan dan Tuhan kita adalah kita. Kita harus punya pemahaman ini. Baru kita bisa lihat dunia ini ada di pihak mana. Baru kita bisa lihat orang lain ada di pihak mana. Dan kita menjadi saluran berkat. Jadikan dia adalah murid Tuhan. Seperti yang apa Tuhan inginkan bagi kita. Hanya itu Bapak Ibu, kiranya apa yang saya bawakan siang ini menjadi satu persembahan yang indah bagi Tuhan. Dan Bapak Ibu juga bisa hidup bersama Tuhan. Dan kiranya saya berdoa, Roh Kudus memberikan pengalaman, pengetahuan yang lebih dari apa yang saya berikan. Pelajarilah pribadi Tuhan, maka hidup kita tidak akan sia-sia. Sampai Tuhan akan datang menjemput kita akan bersama Dia pada akhirnya di surga. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi di minggu depan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah tadi kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan tentang penghakiman maupun tentang memberikan sesuatu yang kudus kepada anjing atau mutiara kepada manusia. Sekarang kita masuk dalam perintah Tuhan Yesus, yaitu melakukan perjamuan kudus. Untuk itu, marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat firman-Mu tadi yang menjadi kekuatan, pedoman, bahkan menjadi berkat bagi kami semuanya. Roh Kudus, tolonglah agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi melakukannya dengan iman di dalam pimpinan-Mu Allah Roh Kudus. Dan saat ini kami mohon kiranya Bapa Sorgawi mengampuni sekali lagi dosa-dosa kami. Kami juga mengampuni sesama kami. Dan sucikanlah kami dengan darah anak domba Allah, supaya kami layak menerima roti dan anggur perjamuan kudus yang adalah tubuh dan darah anak domba Allah yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kau berikan hatiku
semuanya bagimu di dalam hidupmu, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Setelah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik menerima hosti dan anggur, kalau ada firman Tuhan tertulis pada hosti, silahkan dibaca ya. Dan itu firman Tuhan merupakan pesan Tuhan buat tiap-tiap pribadi dan secara global, secara umum untuk khususnya Persekutuan Warlord Ministry. Silahkan dibaca, silahkan. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yesaya 55 ayat 12a. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Masuknya keluar, hanya dekat Allah saja aku tenang dan hanya keselamatan. Terakhir Mazmur 119 ayat 133. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu ya Tuhan, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Jadi pesan Tuhan pertama tadi apa? Ya, kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam dan dipimpin Roh Kudus, maka kita akan merdeka dari kuasa kegelapan, kita bebas dari maut, karena Roh Kudus adalah yang memberikan kehidupan, kebebasan, kemerdekaan kita di dalam Kristus ya. Itu artinya. Yang kedua, dari Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. ya, kalau kita sudah dipimpin oleh Allah Roh Kudus, kita akan kuat, merdeka di dalam Tuhan, sehingga kemanapun kalau Tuhan Yesus atau Bapa Surgawi utus kita untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu memberitakan Injil Kristus, kita akan selalu siap. Terus Oma tadi apa? Hanya dekat Allah saja. Oh ya. Jadi marilah kita selalu memang dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Itulah yang membuat hati kita selalu tenang, karena kita selalu ada di dekat Allah Roh Kudus. Dan akhirnya setiap kita melangkah, kita akan melangkah dengan mantap, dan janji Tuhan untuk membebaskan kita dari kuasa-kuasa gelap kita akan terima. Jadi bagus sekali ya janji Tuhan bagi kita semua pada hari ini. Dan marilah kita angkat hosti yang adalah tubuh anak domba Allah. Firman Tuhan berkata, lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita ucapkan dengan iman, inilah tubuh anak domba Allah yang suci, yang telah berkorban di atas kayu salib di bukit Golgota. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Silahkan makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga dibuat dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu.
Mari kita ucapkan dengan iman. Inilah darah anak domba Allah yang suci yang telah tercurah kayu salib di Bukit Kalvari. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita bersyukur dengan memuji Tuhan. Bapa di sorga, itulah kerinduan hati kami untuk memberikan hati dan jiwa kami kepadamu Tuhan, karena Tuhan Yesus lebih dulu telah berkorban dan memberikan seluruh hidupmu untuk menebus hidup kami menjadi milikmu, dan kami menerima anugerah hidup yang kekal dan keselamatan.
Untuk itulah selayaknya lah kami memuji-Mu dan menyembah-Mu, Yesus Kristus, Raja atas segala raja, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan Yesus, kami berdoa sekarang kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga yang sedang mengikuti ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry saat ini. Karuniakanlah mereka berkat yang berlimpah, kesehatan, serta peningkatan terus baik di dalam pekerjaan, bisnis, maupun di dalam studi yang bagi mereka yang masih dalam status pelajar, mahasiswa, bahkan di tingkat pasca sarjana. Untuk itu Tuhan, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang berbahagia karena berkat hari ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati, mengaruniakan panjang umur, kesehatan, dan terus meningkat baik secara rohani dan juga secara jasmani di dalam bisnis, pendidikan, pekerjaan. Tuhan terus tingkatkan. Terima kasih Bapa. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang menerima anugerah juga hari ulang tahun di minggu yang berjalan dan berkat-berkat Tuhan yang lainnya, Tuhan kiranya menyempurnakan sukacita dan berkat yang mereka terima. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang di dalam permasalahan, mungkin dalam keadaan sakit, yang sedang dirawat di rumah atau di rumah-rumah sakit, kiranya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus dan di dalam nama Tuhan Yesus terjadilah kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit apa saja, kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapak yang berada di dalam problem karena masalah keuangan, masalah keluarga atau masalah pelayanan, masalah apa saja. Marilah Roh Kudus berikan jalan keluar yang terbaik, sehingga kami sungguh-sungguh anak-anak-Mu hanya bersandar dan mengandalkan Allah Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa sekarang buat pemerintah bangsa kami. Berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo bersama keluarga. Berkati juga Bapak Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin bersama keluarga, serta semua menteri koordinator, para menteri, bahkan para pejabat tinggi negara kami di kalangan DPR, di kalangan militer maupun kepolisian dan sipil. Kiranya Tuhan mencurahkan roh takut akan Tuhan, roh hikmat dan marifat dari Tuhan, sehingga di dalam menjalankan tugas kenegaraan, para pejabat negara kami menjalankannya dengan baik, dengan berhasil, dengan bersih dan adil. Sehingga Tuhan akan mempromosikan bangsa kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di antara bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Jadikanlah bangsa kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kami doakan juga bangsa pilihan-Mu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati di dalam kehidupan, dalam pemerintahan maupun kehidupan rakyat dari bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Seluruh pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, mengakhiri ibadah ini, kami memohon berkat daripada-Mu. Mari kita terima berkat-Nya. Kiranya berkat-berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga di tempat tinggal masing-masing, dan juga menyertai kami yang ada di House of Our Sentul City
mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah sudah selesai. Sampai berjumpa lagi minggu depan, hari Minggu tanggal 28 Juli tahun 2024. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.